Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana sebagai moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang uang dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Puja Regina Rosyadianova dan Ica Supriyatin. Baik, materi yang pertama mengenai motif permintaan uang akan dijelaskan oleh Ica Supriyatin. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi. Berdasarkan teorinya, permintaan uang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Squad. Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Dan yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Materi selanjutnya, teori nilai tukar uang akan dijelaskan oleh Ica Supriyatin. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu natural dan human. Dalam pembahasan nilai tukar, menurut Islam akan dipakai 2 skenario, yaitu yang pertama, natural exchange rate fluctuation. A. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif. B. Fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif. Yang kedua, human error exchange rate fluctuation. A. Corruption and bad administration yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya misallocation of resource serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. B. Excessive tax yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. C. Excessive seigniorage, pencetakan full body money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Selanjutnya, materi ketiga yaitu konsep dasar time value of money akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional ada 2 hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu yang pertama ada presence of inflation, adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai ilustrasi, misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue saja, sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Kemudian yang kedua ada preference present consumption to future consumption. Membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan, bagi kebanyakan orang mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan, walaupun tingkat inflasinya 0. Sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seseorang akan meminta kompensasi. Dan
Dan saya juga akan menjelaskan materi keempat, yaitu konsep economic value of time. Dalam keuangan Islam, tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income karena dalam keuangan Islam tidak memberi konsep fixed predetermined return melalui konsep bunga. Konsep fixed predetermined return merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti. Karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini, atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut, nanti maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang seharusnya didapatkan. Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan bai muajjal atau membayar tangguh. Penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual atau actual return, bukan dengan pendapatan yang diharapkan, atau expected return. Pada prinsipnya, transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual-beli atau transaksi sewa-menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib. Hak bagi sahibul mal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya, materi kelima yaitu perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time yang akan dijelaskan oleh Arif. Konsep time value of money dengan economic value of time adalah pada konsep time value of money, dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga. Sedangkan dasar perhitungan dengan economic value of time adalah nisbah. Konsep economic value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep cost of fund dalam ekonomi value of time menggunakan Islamic security market line dengan variable risk free. Adapun value dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi net present value at risk. Misalkan dalam hal penentu nisbah bagi hasil, return of capital harus diperhitungkan. Dalam hal ini return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital sangat tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return of money sangat berkaitan dengan interest rate. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan di awal kerjasama dan menggunakan project return sebagai dasarnya. Apabila ternyata aktual return dari investasi yang tidak dibiayai tidak sama dengan proyeksinya karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka aktual return, bukan angka proyeksi return. Dalam keuangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas, hanya sekadar alat menilai barang, jasa, atau sebagai alat transaksi, sehingga ada landasan lain yang digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu akhlak. Sehingga ketika preferensi seseorang terhadap uang yang dikaitkan dengan waktu menjadi tidak relevan, karena seseorang mengambil keputusan investasi secara umum akan membandingkan risk free interest dengan ekspektasi keuntungan pada suatu proyek investasi. Hal ini biasanya konsep time value of money menjadi konsep intinya. Namun jika kita mendasarkan pada akhlak dan moral Islam, ibaratnya secara ekstrim, seseorang akan tetap berinvestasi meskipun sedikit returnnya, atau bahkan hanya akan BEP atau break even point jika proyek investasi tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Kuantitas waktu bagi setiap orang adalah sama, yaitu 24 jam per hari.
per 7 hari per minggu. Namun, nilai waktu tidaklah selalu sama bagi setiap orang. Sedangkan faktor yang menentukan nilai waktu adalah cara seseorang memanfaatkan waktunya. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya. Dan selanjutnya, Arif juga akan menjelaskan materi terakhir, yaitu uang sebagai barang publik atau public goods. Uang yaitu merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang, akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Sehingga peran uang dalam suatu perekonomian dapat diibaratkan sebagai aliran darah dalam tubuh, yang tanpanya aktivitas ekonomi dapat sangat terhambat bahkan terhenti. Ekonomi membagi fungsi uang ke dalam 4 fungsi, yaitu pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai unit penghitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, dan yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran yang tergugah. Uang sebagai alat tukar yaitu uang yang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara suatu pihak dengan pihak lainnya, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Dalam pertukaran barang atau jasa sebagai unit perhitungan, uang itu berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Sedangkan sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar atau medium of exchange dan alat satuan hitung, yaitu unit of account. Meskipun pada prakteknya tetap diperbolehkan dalam menggunakan uang sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran yang ditangguhkan. Selama tetap menganggap uang hanya sebatas alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam perdagangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama atau interchangeable. Sebab dalam ekonomi konvensional, uang identik dengan kapital, sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsekuensi dari pembedaan ini secara lebih jauh kemungkinan dapat dibedakan uang sebagai barang public goods, dan kapital sebagai barang private atau private goods. Selain itu, uang merupakan suatu yang bersifat flow konsep, sedangkan kapital bersifat stock konsep. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar di masyarakat atau tidak boleh diendapkan atau juga ditimbun. Konsekuensi lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif atau investasi. Sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang yang memiliki uang harus menukarnya dengan kapital berupa barang-barang modal, sehingga menjadi barang private yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan riba dalam Islam, di mana seorang muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.